ya. Maksudnya apa? Gue waktu itu nggak ngerti apa-apa tentang uang. Gue nggak tahu uang itu benar-benar di-print dari angin. Gue nggak ngerti siapa yang ngontrol uang itu kayak gimana sih cara kerjanya. Karena gue diajarin dari dulu bahwa uang itu susah didapat, ya. Dan awal-awal gue kerja, awal-awal gue mulai usaha, gue kerja macam-macam. Dari jadi agen properti pernah, jadi wedding organizer pernah, macam-macam semua udah gue pernah ngerjain untuk dapat duit. Dan gue ngerasa waktu itu dapat duit itu sangat amat susah, ya. Jadi gue pernah punya agensi juga, udah punya usaha, punya banyak beberapa karyawan, ya, baru lulus SMA. Gue udah ngerasain banyak hal, ngimpor barang dari China, ya. Gue coba ngimpor minyak rambut, gue coba ngimpor barang-barang aneh seperti sedotan, ya. Jadi cari market yang laku di Cina, gue coba replikain di Indonesia. Macam-macam udah gue lakuin. Tapi alhasil dari semua gue dapat uang itu, gue jadi orang yang sangat pelit. Jadi gue banyak baca buku, ya. Gue mungkin pernah cerita sama kalian buku-buku finansial seperti The Richest Man in Babylon. Gue juga pernah baca The Millionaire Next Door, ya kan. Gue juga baca Simple Path to Wealth. Jadi diajarin di situ untuk jadi orang yang frugal gitu. Kita harus menghemat, dan menghemat. Nah, ini mindset yang ditanamin gue karena gue mau cari uang sebanyak-banyaknya dan gue hemat sebanyak-banyaknya untuk gue bisa berinvestasi. Tapi gue akan kasih tahu kenapa ini adalah mindset yang justru salah. Dulu gue mikirnya, ya, konsep yang selalu diajarkan adalah invest di misalnya index fund, ya. Kalian mau financial advisor di Indo, mau financial advisor di luar negeri, pasti sarannya sama. Kita berinvestasi dengan saham yang fundamental baik, kita berinvestasi di reksadana indeks atau index fund kalau di Amerika, biasa disuruh belinya S&P 500. Kita dibilang kalau kalian nabung kayak gitu rutin, ya, kita nggak pergi beli kopi Starbucks, kita bikin kopi sendiri, ya. Kita bikin kopi sendiri cuma 4.000 modalnya, kalau ke Starbucks itu 40.000. Mungkin nanti di umur 40, 50, 60 tahun kita akan menjadi kaya, ya mungkin punya uang 10-11 M lah. Itu adalah konsep yang tertanam di otak gua, ya. Gue mau jadi kaya, gue mau punya dana pensiun, ya 4% rule, 25 kali dari pengeluaran tahunan, pada nanti gue umur 65 tahun begitu. Jadi gue bisa pensiun dengan nyaman. Jadi gue ekstra pelit tuh. Gue umur 18, 19, bahkan sampai umur 20 tahun. Gue itu ekstra pelit. Jadi gue mau belanja apa tuh mikir dulu, ya. Sampai sekarang tuh masih kadang ke bawah gitu. Gue nggak mau beli sepatu yang terlalu mahal segala macam. Itu masih ke bawah di beberapa barang gitu. Menurut gue sampai sekarang MacBook tuh adalah barang yang super duper mahal gitu. iPhone adalah barang yang super mahal. Karena dulu, ya, waktu gue mampu beli MacBook, gue mampu beli iPhone terbaru. Yang gue lakukan adalah gue waktu itu beli Samsung yang cuman mungkin rendah banget harganya, mungkin 2 juta atau bahkan 1,5 jutaan. Di saat gue tuh udah bener-bener mampu untuk beli iPhone yang mahal. Gue extra pelit karena gue pikir uang tadi, ya, yang gue nggak beliin iPhone itu dengan gue beli Samsung bisa gue investasiin. Tapi itu adalah keliru sebenarnya. Kalau waktu itu andaikan gue beli iPhone aja, produktivitas gue meningkat, ya. Gue lebih gampang kerja, bisa airdrop langsung ke MacBook gue segala macam. Gue mungkin bisa dapetin lebih banyak duit. Tapi gue hemat untuk hal-hal yang gak berguna untuk sekadar investasi dengan uang yang kecil. Kalian coba pikir, ngehemat untuk gak beli kopi Starbucks. Menurut gue itu adalah hal sangat bodoh yang dulu gue percaya. Gue gak mau tuh dulu beli makan-makan fancy dining. Dulu kalau gue fancy dining, ya, misalnya gue makan di restoran gitu, gue gak pernah pesan appetizer. Gue selalu pesannya itu es teh tawar. Karena es teh tawar tuh lebih murah biasa dibanding bahkan aqua, ya. Jadi gue pesannya selalu es teh tawar. Gue gak pernah pesan appetizer, gak pernah pesan dessert. Kalau makan sama cewek, gue pasti pesan yang paling murah biar ceweknya bisa makan yang lebih mahal. Ya, jadi itu hal-hal yang gue lakuin ekstra pelit. Kalau dipikirkan mungkin kalian banyak diajarin kayak gitu. Jadi kita ekstra pelit sama semua orang, ya, bahkan sama keluarga. Jangan bagi-bagi. Itu adalah mindset yang gue punya. Ini gue kasih tau kalian, kalau ada financial advisor yang saranin kalian untuk gak beli kopi Starbucks, itu orang bodoh. Dan gue juga dulu orang bodoh. Jadi jangan dengerin kalau dibilang, oh kalau harus menghemat seperti ini. Hidup tuh gak semuanya seperti itu. Kesalahan gue adalah gue dengerin semua orang. Jadi gue baca bukunya Millionaire Fastlane, gue baca tadi yang Simple Path to Wealth, gue baca Psychology of Money, gue baca semua buku-buku. Gue dengerin semua orang. Jadi gue gak punya sistem filtrasi dalam otak gue. Jadi contoh nih, misalnya di investasi. Si A bilangnya, Ray Dalio misalnya bilangnya diversifikasi. Warren Buffett, si B bilangnya, oh kita harus konsentrasi portofolio kita. Ada yang bilang diversifikasi, tebar banyak, biar kalau satu jatuh tuh nggak kenapa-napa. Ada yang bilang semua konsentrasiin di single class asset. Ini gue dengerin yang mana nih? Dua-duanya menurut gue panutan gitu. Nah, gue nggak punya sistemnya untuk ngejudge gue harus dengerin yang mana. Sama kayak tadi, ada yang saranin gue, oh jangan beli kopi Starbucks. Tapi ada yang bilang beli kopi Starbucks aja bikin lebih banyak duit lagi. Gue ketemu, ya, salah satu sistem yang menurut gue gampang untuk diaplikasikan dalam mendengar saran orang. Karena kalau kalian masih muda, ya, apalagi kalian yang mungkin nonton video ini, gue yakin kalian tuh teman-teman semua itu mau ngembangin diri kalian, mau jadi orang yang lebih baik dengan nonton-nonton video seperti ini. Gue yakin gak cuma gue yang kalian akan tonton beberapa orang yang lain. Nah, tapi gimana caranya kita punya sistem filtrasi untuk dengar mana yang bullshit, mana yang bener? Caranya yang gue praktekkan dalam kehidupan gue sekarang adalah sebenarnya super simple. Jawabannya apa? Kalau misalnya, ya, hidup orang itu adalah hidup yang gue mau, gue dengerin. Tapi kalau hidup orang itu gue nggak mau, gue nggak dengerin. Simple banget kan? Jadi kalau misalnya kayak ada yang bikin buku nih, ya, atau misalnya ada yang ngajarin tentang reksadana, oke, kita financial freedom, terus lo lihat hidupnya, ya, lo pikir-pikir baik-baik,
Apakah hidup yang gue mau seperti dia atau tidak? Kalau jawabannya tidak, nggak usah dengerin dia. Nggak usah dengerin financial advisor itu. Kalau misalnya dia ngasih tau, oh kita begini ya, misalnya kita pakai asuransi yang ini, kita pakai reksadana ini. Tapi kalau lihat hidupnya, oh kayaknya gue nggak mau deh hidup cuman kayak gitu. Jangan dengerin. Tapi kalau kalian lihat, oh ini orang hidupnya gue mau mimik deh. Kayaknya dia cocok nih. Dia apa yang dia omongin sama yang dia lakukan sama. Ya udah dengerin orangnya ini. Jadi simple ya. Apakah hidup orang itu adalah hidup yang kalian mau? Makanya kalau gue baca buku, yang gue pertama lihat itu adalah autornya atau penulisnya. Penulisnya itu siapa? Jangan buku ngajarin cara jadi kaya tapi orang yang nggak kaya. Bukunya ngajarin sukses tapi dia sehari-hari naik Nissan Juke gitu. Gue gak mau dengerin karena gue gak mau hidup seperti dia. Ya ini balik lagi ke masing-masing ya. Jangan samain yang apa yang gue mau sama apa yang kalian mau. Kalau misalnya hidupnya itu santai-santai gitu, ya mungkin bisa pensiun umur 60, mungkin begitu umur 45 gitu bisa beli BMW, naik juga udah agak susah gitu kan. Mau ngebut nggak bisa, itu hidup yang kalian mau ya go ahead. Tapi itu bukan hidup yang gue mau. Setelah gue decide, gue mau belajar dari orang-orang yang gue mau contek hidupnya, hidup gue berubah. Jadi gue ngefilternya gampang, oh ini kayak gini, apakah gue mau jadi ya? Enggak, gue gak dengerin. Gue gak mau jadi orang yang umur 50 tahun itu baru bisa beli sport car gitu. Nggak ada serunya lagi hidupnya. Menurut gua ya, dan values hidup gua adalah hidup itu singkat. Kalau kalian pernah lihat ya, kita hidup tuh berapa lama, itu dibagi dalam mingguan dan dikotak-kotakin. Hidup tuh super singkat. Kalian bahkan nggak figure out, rasanya kemarin baru tahun baru, sekarang udah mau dekat-dekat akhir dari kuartal 1 gitu. Begitu kalian nonton video ini. Hidup tuh super amat cepat. Dan gua rasa kita cuman only get one spin at life gitu. Masa sih kalian mau naik sport car umur 50 tahun? Masa sih ada satu profesor yang doktrin, oh anak muda itu nggak bisa kaya. Kalian tahu dari mana anak muda itu nggak ada yang kaya? Apakah kalian yakin anak muda gak ada yang kaya? Kalian cobalah ke Bali, cobalah kalian ke Dubai. Kalian buka pikiran kalian, mindset kalian, it's possible gitu. Ada anak muda yang bikin uang dari kripto itu lebih banyak dibanding yang kalian bisa mimpikan. Bahkan dengan umurnya lebih muda dari gua. Mereka di Bali santai-santai trading dari Bali. Ada juga orang-orang kaya di Dubai yang kayak gitu. Dengan kekayaan yang kalian bahkan nggak bisa bayangin. Jadi kalian tinggal pilih, kalian mau menjadi hidup yang investasi yang berhemat itu ya, dengan misalnya punya gaji 10 juta, coba sisihin cuma 4 juta, 5 juta ya, investasi di reksadana 7-8%, oke lah ya, kita benchmark return 7-8%, ya mungkin by umur 50 tahun kalian bisa pensiun cukup enak. Tapi apakah itu hidup yang kalian mau?